Hah? Sia-sia? Sia-sia? Contoh. Tahu contoh? Coba bersaksi bahwasanya dirimu itu manusia. Bagaimana kau bersaksi? Bagaimana kau mengaku sesungguhnya kau itu manusia? Bagaimana caranya? Tentu ada contoh kan? Hah? Sebelum kau mengaku Islam, sebelum kau mengaku kau ini Islam, sebenar-benar Islam, semurni-murninya Islam, coba contoh dulu, ambil contoh dulu. Bagaimana kau mengakui bahwasanya kau ini manusia? Tentu apa yang kau bunyikan, apa yang kau sebutkan itu, ya, kau katakan diri kau itu manusia, dibuktikan dengan perbuatan. Menyebutkan, menyaksikan, bersaksi atas diri kamu sendiri, kau bersaksi atas dirimu sendiri, mengatakan bahwasanya dirimu itu manusia, insan. Kalau kelakuan af'al daripada seorang insan itu af'al binatang, af'al hewan, af'al setan, af'al iblis, yang kau mengatakan kau manusia, yang kau mengatakan bahwasanya pengakuan dirimu kau ini adalah insan, tapi di dalam perbuatanmu, kelakuanmu, af'al diri kamu itu af'alnya binatang, af'al setan, af'al iblis. Sesuai enggak? Pengakuan diri identik dengan kelakuan af'al diri. Sesiapa yang mengaku dirinya manusia dapat dibuktikan daripada af'al si yang mengaku itu sendiri. Apabila diri manusia mengakui bahwasanya dirinya manusia, dinilai dari perbuatan diri yang mengaku diri manusia itu. Sampaikan kepada kamu yang bukan ahli, yang bukan keluarga besar Nur Mutiara Ma'rifatullah, risalah ilmu kesucian, jangan kau saksikan, jangan kau lihat, jangan kau tonton, jangan kau ikuti. Pengajian bab kesucian ini hanya untuk yang sebenar-benar manusia. Kalau kau belum menjadi manusia sebenar-benar manusia, kau tidak boleh menyaksikan, menonton, mengikuti pengajian ilmu risalah bab kesucian ini. Kenapa aku larang? Kenapa tidak boleh? Nanti kau salah paham, nanti kau komen yang tidak baik, kan jadi gaduh. Kan lebih bagus kau tidak melihat, tidak menonton. Internet kau tidak habis, tidak kecoh, tidak gaduh, kan lebih baik kan? Sudah dilarang kan? Jadi kalau kau lihat juga, itu kau bukan manusia, karena kau tidak mengerti bahasa manusia. Jadi sesiapa yang masih melihat, menonton, menyaksikan, mengikuti pelajaran ilmu bab kesucian, sudah dilarang, masih juga dilihat, masih juga diikuti, bermakna bukan manusia. Paham kau ini? Hah?
Sia-sia? Sia-sia? Contoh. Tahu contoh? Coba bersaksi bahwasanya dirimu itu manusia. Bagaimana kau bersaksi? Bagaimana kau mengaku sesungguhnya kau itu manusia? Bagaimana caranya? Tentu ada contoh kan? Hah? Sebelum kau mengaku Islam, sebelum kau mengaku kau ini Islam, sebenar-benar Islam, semurni-murninya Islam, coba contoh dulu, ambil contoh dulu. Bagaimana kau mengakui bahwasanya kau ini manusia? Tentu apa yang kau bunyikan, apa yang kau sebutkan itu, ya, kau katakan diri kau itu manusia, dibuktikan dengan perbuatan. Menyebutkan, menyaksikan, bersaksi atas diri kamu sendiri. Kau bersaksi atas dirimu sendiri, mengatakan bahwasanya dirimu itu manusia, insan. Kalau kelakuan af'al daripada seorang insan itu af'al binatang, af'al hewan, af'al setan, af'al iblis, yang kau mengatakan kau manusia, yang kau mengatakan bahwasanya pengakuan dirimu kau ini adalah insan, tapi di dalam perbuatanmu, kelakuanmu, af'al diri kamu itu af'alnya binatang, af'al setan, af'al iblis. Sesuai enggak? Pengakuan diri identik dengan kelakuan af'al diri. Sesiapa yang mengaku dirinya manusia dapat dibuktikan daripada af'al si yang mengaku itu sendiri. Apabila diri manusia mengakui bahwasanya dirinya manusia, dinilai dari perbuatan diri yang mengaku diri manusia itu. Kau bukan manusia apabila perbuatan af'al, karakter, nilai-nilai pada dirimu itu tidak menunjukkan kamu itu manusia. Kau bukan manusia, walaupun mulutmu mengatakan, walaupun mulut kamu itu menyatakan bahwasanya diri kamu yang kamu sebutkan itu kamu manusia. Kau manusia palsu. Kau bukan manusia. Kau bukan seorang insan. Apabila mulutmu berkata, mulutmu bersaksi bahwasanya kau itu manusia. Begitu banyak manusia mengaku seorang manusia, perbuatannya perbuatan hewan, kelakuannya kelakuan binatang, wataknya watak iblis, hatinya hati setan, yang ditutup-tutupinya, yang disimpannya, yang dirahasiakannya dengan casing dirinya, ditutupinya perbuatannya yang salah itu, perbuatan setan itu ditutupinya dengan pakaian seorang mukmin. Kebodohan-kebodohan, kepalsuan yang ada pada dirinya itu ditutupinya dengan pakaian-pakaian orang mukmin.
Pura-pura mukmin, pura-pura Islam kau, yang sesungguhnya kau setan adanya. Karena kau sudah berdusta, karena kau pendusta, syahadatmu palsu, yang kau ucapkan itu palsu, kau tutupi kepalsuanmu itu dengan pakaianmu yang bernuansa Islam. Kau kelabui Tuhanmu, kau tutupi kepalsuanmu, kau tutupi syahadat palsumu itu dengan bajumu yang bernuansa Islam itu. Sesungguhnya kau menipu dirimu sendiri. Karena kau tidak mau diketahui syahadatmu palsu, maka kau tutupi persaksian kepalsuanmu itu dengan pakaian-pakaian Islami, dengan wajah-wajah Islami, dengan lakonan-lakonan sandiwara Islam pada dirimu itu. Sesungguhnya penyaksian, pengakuan dirimu itu sia-sia belaka. Contoh, seseorang menyebutkan persaksian dirinya agar dirinya dilihat benar persaksiannya, dia tutupi dengan apa itu? Nuansa Islam. Ini Islam palsu. Jangan kau kira, jangan kau pikirkan kau sudah berpakaian Islam, bernuansa Islam, kau sudah Islam. Belum. Kau belum Islam. Kau Islam palsu. Karena syahadatmu palsu. Walaupun kau berpakaian Islam, masuk tempat ibadah orang Islam, bercampur berbaur dengan orang yang beragama Islam, kau pura-pura Islam. Kau Islam palsu. Kau tutupi dengan pakaian Islam. Sesungguhnya dirimu itu tahu bahwasanya kau belum menyaksikan, kau belum bersaksi, kau bukan bersaksi karena tidak disaksikan. Banyak kan yang ini kan? Banyak kan yang terjadi kan? Karena apa karenanya itu? Karena pura-pura malu mengaku tidak tahu. Apalagi yang bergelar ustadz, ulama, kiai, pura-pura alim, pura-pura mukmin, pura-pura Islam, pura-pura jadi guru, pura-pura jadi ustadz, pura-pura jadi ulama, pura-pura jadi kiai. Itu casing semuanya, penipu apabila syahadatmu palsu. Itulah kepura-puraan. Tahu yang dikatakan ulama palsu? Tahu? Ulama penipu, pendusta, pura-pura ulama Islam, sok Islam, sok jadi ulama. Syahadat saja salah.
syahadat saja palsu, mengaku bersaksi. Apanya yang kau saksikan? Menyaksikan apa kau? Inilah pura-pura sebagai saksi. Kenapa? Takut mengatakan ulama palsu. Takut mengatakan guru palsu. Takut mengatakan ustaz palsu. Takut banyak yang tersinggung. Takut banyak yang marah. Itulah seseorang yang menyembunyikan yang batil itu, karena dirinya batil. Saya mengatakan ulama kalau ada yang merasa dirinya ulama di sini mendengarkan ini, kau marah, kaulah ulama yang palsu itu. Karena kau tutupi kepalsuanmu itu dengan pakaian Islam. Kau Islam palsu karena kau tidak bersahadat sebagaimana semurni-murninya syahadat itu. Kau hanya membunyikan kalimat syahadat. Kau melantunkan bunyi syahadat. Kau mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kau tak pernah bersahadat. Yang diminta Tuhanmu adalah bersyahadat. Yang diminta Tuhanmu adalah syahadatmu, bukan bunyi syahadatmu, bukan mengucapkan kalimat syahadat. Bukan. Kenapa? Apakah yang membunyikan kalimat syahadat itu sudah Islam? Diterima Islamnya? Sudah mengaku Islam? Lah bagaimana orang yang bisu? Bagaimana orang yang bisu? Tidak sah Islamnya. Lalu orang yang membunyikan, lalu orang yang boleh menyebutkan, lalu orang yang ada suaranya saja yang Islam, yang sah Islamnya. Lalu Allah tidak menerima Islam orang yang bisu, orang yang tidak ada suaranya. Begitu. Tidak adilkah Tuhan? Tidak adilkah Allah? Allah tidak menerima persaksian orang yang tidak bersuara. Allah tidak menerima seseorang yang tidak bisa membunyikan kalimat syahadat. Begitu Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Itulah, gugurlah pendapat, gugurlah paham apabila syahadat itu hanya boleh disebutkan. Syahadat itu bukan hanya disebutkan, bukan hanya dibunyikan. Lalu bagaimana orang yang tidak bisa bersyahadat? Bagaimana orang yang tidak bisa membunyikan syahadat? Disinilah letak hukum yang adil. Lalu kau katakan apabila orang tidak membunyikan syahadat tidak Islam. Lalu kau katakan orang yang tidak bisa bersuara, tidak bisa membunyikan, tidak bisa melantunkan kalimat 2 kalimat syahadat, lalu kafir. Jelas di sini hukum daripada membunyikan, menyebutkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu belum tentu sah.
Karena ada si bisu tadi. Contoh, solat harus membaca Al-Fatihah kah? Harus membunyikan Al-Fatihah kah? Bagaimana dengan orang bisu? Tidak sah solatnya? Hah? Tidak boleh orang bisu solat? Tidak sah orang bisu solat? Lalu mengapa kau tidak mau bersama-sama orang yang bisu? Lalu mengapa kau salahkan orang yang salah bacaannya? Lalu kenapa kau salahkan orang yang membaca di dalam hatinya? Apakah Allah tidak tahu bunyi yang di dalam hati? Apa Allah yang maha mendengar tidak boleh mendengar bunyi yang ada di dalam hati? Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Yang menyalah-nyalahkan itulah orang yang salah. Orang yang suka sesat menyesatkan itulah orang yang sesat. Orang yang sentiasa keji mengkeji, itulah orang yang keji. Sekarang yang batil itu disembunyikan, ditutup-tutupi, dipoles-poles, disamar-samarkan. Yang salah itu disimpan, dipoles. Tahu dipoles? Seakan-akan benar. Tapi yang benar, yang hak itu disalah-salahkan, dipoles-poles sehingga salah. Yang hak itu tidak pernah mau. Yang hak itu tidak pernah mau ditegakkan, tidak berani menegakkan yang hak, karena dirinya sendiri batil. Itulah kau tidak berani menegakkan yang hak itu. Apabila kau membenci yang hak itu, apabila kau membenci suatu yang kau dengarkan itu benar, tapi kau benci, kau salahkan, itulah kebatilan dirimu yang nyata. Apabila kau mendengar seseorang menyatakan kebenaran, menyatakan yang hak, kau tolak di dalam hatimu, jelas setan iblis yang bersemayam di dalam dirimu itu, kekafiran yang ada di dalam dirimu itu, yang tidak kau sadari, yang tidak kau ketahui. Karena kekotoran jiwamu, kekotoran batinmu yang sentiasa kau kotori. Batinmu yang tadinya suci, bersih dan suci, sentiasa kau kotori dengan pola makanmu yang sangat kotor, sangat keji, sangat maksiat. Kau bentuk hatimu dari barang yang kotor. Kau bentuk, kau bina, kau bangun hatimu dari barang najis, dari barang yang kotor, dari barang yang haram. Itu makanya hatimu busuk, pikiranmu busuk, akalmu busuk, perilakumu busuk, perbuatanmu busuk, perkataanmu busuk. Karena kau suka makan yang berbau busuk, bangkai, darah. Itu makanya hatimu itu keras, jiwamu tertutup, akalmu itu lemah, daya pikirmu itu lemah, akibat dari mulutmu yang tak pernah kau jaga, mulutmu
sentiasa kau masukkan barang yang haram, barang yang kotor, barang yang najis, ketahuilah darah itu najis, darah itu kotor, darah itu haram. Walaupun setetes kotor haram, najis besar, najis mukhaladah, darah apapun itu, tanpa kecuali. Karena kebodohanmu itu, karena dangkalnya pikiranmu itu, kau mengatakan darah itu halal, kau mengatakan darah itu boleh dimakan, boleh dimasukkan ke perutmu itu, karena kebodohanmu itu. Itu makanya hatimu itu busuk. Kau tak boleh melihat kebenaran, kau tak boleh menilai yang hak itu, karena hatimu, pikiranmu itu batal, busuk. Tidak pernah dapat ketentraman jiwamu, tidak pernah kau dapatkan ketenangan jiwamu. Rohmu itu sentiasa gelisah. Solatmu tidak pernah khusyuk, solatmu menipu, solatmu dusta. Kau ustaz, kau ulama, kau kiai, solatmu batal, bohong, penipu, dusta. Karena di dalam kau solat kau mengingati sesuatu, karena kau solat masih mengingat yang lain selain Allah. Kau menyembah Allah, tapi kau menyembah selain Allah. Di dalam kau mengatakan kau menyembah Allah, kau menyembah yang bukan Allah di dalam solatmu. Tapi kau tak pernah mengakui bahwasanya solatmu itu batal. Kau tidak pernah mengaku bahwasanya penyembahanmu itu batal, karena kebusukan hatimu, karena pakaianmu pakaian Islam. Kau tutupi kebohonganmu itu dengan pakaianmu, dengan casingmu itu bernuansa Islam. Kau takut kedokmu itu terbuka. Kau takut siapa tahu siapa sesungguhnya dirimu, penipu, pendusta kau. Kau kan tidak pernah mau diketahui bahwasanya kau itu berbohong. Kau tutupi badanmu, kau tutupi jasadmu dengan nuansa Islam. Kau takut terbuka, lalu kau tutupi, kau poles kepalamu dengan nuansa Islam. Kau pakai baju-baju ulama, kau pakai baju-baju pakaian Nabi, kau pakai pakaian-pakaian Rasulullah. Sesungguhnya kau menipu dirimu, kau meniru pakaian Nabi, kau meniru sunnah Nabi. Tapi kau menginjak-injak Nabi, kau menginjak-injak Rasulullah, kau menghina Rasulullah. Karena tidak ada siddiq pada dirimu, tidak ada tabligh pada dirimu, tidak ada amanah pada dirimu, tidak ada fatonah pada dirimu. Sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh suri tauladan awal daripada dunia hingga akhir daripada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Tidak pernah Nabi kita menyalahkan satu kaum yang salah. Walaupun Nabi melihat yang salah, tidak akan pernah disalahkan oleh Nabi. Nabi melihat kekejian, tidak pernah mengkeji, walaupun kejian itu diarahkan kepadanya. Nabi tidak pernah memfitnah orang yang memfitnah dirinya. Nabi tidak pernah balik mengkeji orang yang mengkeji dirinya. Inilah akhlak yang baik, akhlakul karimah, uswatun hasanah. Nabi kita tidak pernah membalas kekejian dengan kekejian.
Nabi kita tidak pernah menyalahkan yang salah dengan kesalahan, tapi Nabi mengajarkan yang baik. Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Tidak pernah Nabi kita itu mengajarkan yang salah kepada yang salah. Walaupun Nabi melihat salah, tapi tidak pernah disalahkan. Nabi melihat yang salah itu menunjukkan yang baik. Apalagi melihat yang baik, apalagi mendengar yang baik. Tidak pernah. Tapi di zaman sekarang ini, dia tidak tahu yang benar, lalu menyalahkan. Dia tidak tahu yang baik, lalu menyalahkan. Bolehkah mengaku umat Nabi Muhammad tidak ada siddiq, tidak ada amanah, tidak ada tabligh, tidak ada fatanah? Boleh? Bolehkah kau mengatakan anna Muhammadur Rasulullah? Bolehkah kau menyebutkan anna Muhammadur Rasulullah semasa kau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang bermakna kau bersaksi bahwasanya dirimu itu Muhammad Rasulullah, tapi tidak ada siddiq, tidak ada tabligh, tidak ada amanah, tidak ada fatanah. Yang kau sebutkan itu adalah palsu, menipu diri. Kau bukan pengikut Nabi Muhammad, kau bukan umat Nabi Muhammad, bukan. Kau tidak akan pernah mendapatkan syafaat daripada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Siapa contoh yang dizahirkan oleh Allah ke dalam dunia ini? Adakah lebih baik selain daripada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah dalam dunia ini manusia yang sempurna sesempurnanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada? Kenapa kita lari daripada contoh? Kenapa kita memalingkan wajah kita daripada contoh Rasulullah? Kenapa kita tidak mau mengikuti yang contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Mengapa kita mengambil contoh selain Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa? Yang kau contoh itu hanya bajunya, yang kau contoh itu hanya sorbannya, yang kau contoh itu hanya pakaiannya saja yang kau contoh itu. Kau pura-pura sebagai umat Muhammad, kau pura-pura sebagai ahli sunnah wal jamaah, kau mengaku ahlu sunnah, kau mengaku menegakkan sunnah, kau mengaku umat Muhammad. Sebenarnya kau pendusta, pembohong kau. Kau pura-pura menegakkan ahlu sunnah wal jamaah. Kau pendusta apabila tidak ada siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Tidak tahu malu. Itulah karena kebodohan, ketidakpahaman. Berapa banyak
yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi mengkeji, memfitnah, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan sesamanya, sesama Islam, mengkeji sesama Islam, menyalahkan sesama Islam. Berapa banyak sekarang? Mengaku ulama, mengaku ustaz, mengaku kiai, tapi menyalahkan ustaz yang lain. Mengaku ulama, menyalahkan ulama yang lain. Mengapa? Dan menyebutkan namanya. Disebutkan, menyalahkan. Apabila kau menyebutkan nama seseorang, itu sudah apa itu? Ghibah. Aku pula mengatakan ulama palsu, tidak kusebutkan nama kau, kau pula yang marah. Di mana jatuh hukumnya? Ada enggak saya menyebutkan nama? Hah? Kenapa pula ulama-ulama palsu ini marah? Itu karena kau betul-betul ulama palsu. Itu mantik. Tahu mantik? Hah? Tahu mantik? Kau terjebak karena setan yang bersemayam di otakmu itu terpancing keluar. Emosi kau, padahal aku tidak menyebutkan namamu, tapi kau merasa kau salah, merasa kau kena. Kaulah orangnya yang palsu itu. Jadi apa sebenarnya syahadat? Mana yang dikatakan syahadat? Bagaimana bersyahadat? Ini kan pokoknya. Apa itu syahadat? Bagaimana syahadat itu persaksian. Syahadat itu pengakuan. Mengakui. Seseorang yang mengaku mesti diakui. Seseorang yang mengaku bersaksi mesti disaksi atau disaksikan. Banyak sekarang bersaksi palsu. Kenapa bersaksi palsu? Tidak ada yang menyaksikan. Persaksiannya tidak disaksikan. Dia tidak paham, tidak tahu. Langsung mengatakan aku Islam. Menamakan dirinya Islam. Berapa banyak tuh yang begitu tuh? Tidak bisa tidak bisa. Apabila dia melihat kajian ini, apabila dia mendengar kajian ini, mendidih otaknya. Yang tadi itu ulama palsu, ustadz palsu, guru palsu. Yang marah pasti yang palsu. Kau ulama benar, ulama yang baik, ulama yang kau tidak marah karena bukan kau yang disebut. Kalau mendidih otakmu itu, itu mantik bro, ya panaslah otaknya. Orang dalam otaknya setan iblis. Bukan kau yang disebut, kau yang marah, kan terpancing itu, makan umpan. Karena ulama bodoh, bentuk-bentuk ulama, karakter-karakter ulama, pakaian-pakaian ulama, gaya-gaya ulama, gaya-gaya ustadz.
Tapi isinya Syekh dikira Syekh beneran, rupanya setan. Pura-pura ulama, pura-pura syekh, pura-pura ustadz kau. Ini yang batil ini tidak bisa dibiarkan, karena Allah tidak suka dengan yang batil itu. Allah benci dengan kebatilan. Allah tidak pernah berpihak dengan yang batil itu. Makanya banyak sekali yang mendidih otaknya mendengarkan kajian ini, karena dalam otaknya itu setan iblis bersemayam. Kalau di dalam otakmu itu kebenaran, kalau di dalam otakmu, dalam pikiranmu itu yang benar, kau tidak pernah marah, tidak pernah. Ini bukan mau cari musuh, tidak. Bukan mencari musuh. Ini menghancurkan kebatilan yang selama ini terbiar, yang ditutupi kebatilan-kebatilan itu. Bukan mencaci-mencaci presiden, bukan mencaci-mencaci menteri, bukan mengadu domba umat, bukan demo sana demo sini. Kau membenturkan umat Islam dengan umat Islam, kau membenturkan umat Islam dengan aparat, kau membenturkan umat yang ini dengan umat yang ini, kau membenturkan kelompok dengan kelompok. Itu kerja kau, ustaz penipu, ulama penipu. Ngaku syekh, kupikir syekh betulan, rupanya setan. Otak kau itu perang aja. Banyak kan sekarang itu kan? Hah? Melempari aparat, membenturkan dengan aparat, dipancing-pancing aparat itu supaya berbuat kriminal, lalu demo, memfitnah. Aku bukan mau bela aparat. Kau ulama kok kerja kau ini demo? Ada ustadz kerjanya demo? Hah? Ulama apa itu? Ulama demo? Belajar kau lagi ya. Dalam otak kau tuh demo aja. Karena kalau kau nggak demo nggak dapat duit kau. Ulama itu mengajarkan yang baik. Ulama itu menetralisir. Ulama itu momong, meredam, bukan malah memanas-manasi, bukan membenturkan umat ini dengan negara. Kau kan ulama, doa kau kan diterima Tuhan. Apa senjatamu? Bukan demo, balol. Ulama itu senjatanya doa. Cukup kau angkat kedua tangan kau itu, terbalik dunia ini pun boleh. Tapi karena kau ulama palsu, doa kau tidak diterima. Kau mengaku kenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengaku orang suci, tapi doa kau penipu. Bukan susah mau membalikkan dunia ini. Matikan kau pun tidak susah. Adakah ulama tidak diterima doanya? Ada ulama yang tidak diterima doanya? Itu ilmu. Aduh. Ulama, tahu ulama? Tidak sonder doa, tidak perlu doa, tidak perlu kau berdoa. Tapi Tuhanmu sentiasa mengawal, menjaga dirimu dari kebatilan. Itu ulama yang benar-benar ulama. Tidak pernah terpancing emosinya, tidak pernah membenturkan umatnya, tidak pernah membenturkan umat Islam dengan umat Islam, tidak pernah. Taat dengan hukum negara, taat dengan hukum Allah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa yang sudah ditetapkan negaranya, taat, ikuti. Apa yang sudah ditetapkan oleh
hukum. Bagaimana kamu taat hukum agama? Hukum dunia saja kau tidak taat. Bagaimana kamu taat hukum akhirat? Di dunia saja kau sudah